Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan saya Antonio Alvinus Lauris di Only Never Day Channel. Mohon maaf, aku baru upload video karena berbagai banyak kesibukan sehingga saya belum bisa upload video. Dan alhamdulillah pada kali ini saya bisa upload video. Oke, kajian kita sekarang ini adalah bagaimana cara mengukur kadar intelektualitas seseorang. Dan ini bisa kita jadikan sebagai introspeksi diri. Ini adalah tujuan utama video dibuat, tetapi juga bisa digunakan untuk menakar kondisi kadar intelektualitas orang lain. Mari kita mulai dengan poin yang sederhana. Bagaimana cara mengukur kadar intelektualitas seseorang? Dimulai dengan melihat sampai sejauh mana intensitas dia dalam mengatakan pokoknya. Kalau ada orang yang mengatakan pokoknya, itu biasanya memiliki kadar intelektualitas yang rendah. Kata pokoknya itu adalah doktrin atau mungkin juga dogma. Tetapi yang jauh lebih mungkin adalah gara-gara dia meyakini sesuatu, tetapi dia tidak bisa mengajukan argumentasinya karena memang apa yang menjadi keyakinannya itu lemah atau salah, atau setidaknya menurut keyakinannya dia tidak bisa dipertahankan secara argumentatif. Makanya dia selalu mengatakan atau bilang pokoknya harus gini, pokoknya harus gini, pokoknya seperti ini, dan lain sebagainya. Atau misal kita juga bisa lihat, misal ya, ini varian kata yang lain, NKRI harga mati. Siapapun yang mengatakan itu sesungguhnya tidak bisa memaknai nasionalisme, karena sebenarnya tidak ada yang namanya harga mati nama sebuah bangsa, karena sebenarnya tidak ada yang namanya harga mati. Nama sebuah bangsa itu adalah kesepakatan bersama. Indonesia didirikan atas dasar kesepakatan bersama, dan kesepakatan bersama yang dimaksud ini adalah rakyat yang begitu banyak. Artinya rakyat bisa saja berbeda pendapat. Kalau ada orang yang sampai mengatakan harga mati dan lain-lain, sesungguhnya dia tidak bisa memaknai makna kebangsaan itu sendiri. Cara terbaik kedua untuk menakar kadar intelektualitas seseorang yaitu dengan cara mengkritiknya. Kritik itu sebenarnya sangat-sangat penting. Suatu misal ya, misalnya saya ingin berjumpa dengan presiden dan saya sudah janjian dan saya sedang bersiap-siap untuk menjumpainya. Di tengah jalan saya bertemu dengan seorang kawan, kemudian kawan saya mengatakan kepada saya, "Ih, mulut kamu bau." Seandainya kritik itu saya terima, maka itu akan baik banget buat saya. Itu akan menyelamatkan saya di muka presiden. Tetapi jika saya menyerang balik dia, "Apa sih, mulut kamu tuh yang bau," dan saya marah, kita dikritik malah marah, itu tidak akan menyelamatkan saya sama sekali. Jadi seringkali kritik itu menyelamatkan seseorang. Maka siapapun yang dikritik kemudian dia menolaknya, maka sebenarnya dia telah menjerumuskan dirinya sendiri. Dan kita juga bisa melihat bagaimana cara dia bereaksi saat menghadapi kritik. Begini pemirsa, jiwa manusia itu seperti air dalam bejana. Semakin besar jiwanya, maka semakin besar bejananya. Itu adalah ilustrasi yang sering saya kemukakan. Jadi maksudnya ketika air itu ada dalam bejana yang luas, kemudian dimasukkan 1 sendok teh garam, maka dia tetap rasanya tawar. Kalaupun ditambahkan gula 1 sendok, dia tetap tawar, sebab bejananya besar sekali, jiwanya besar. Ketika mendapatkan kritikan, dia biasa-biasa saja. Dia terima saja, tetapi tidak mengubah karakternya, tidak mengubah jiwanya, tidak mengubah moodnya. Begitupun dia mendapatkan pujian, dia biasa saja. Orang yang jiwanya lemah itu adalah orang yang ada di dalam air dengan bejana yang kecil, dikasih uyah sedikit langsung asin, dikasih gula sedikit langsung manis. Orang yang jiwanya kecil, dia dikasih kritikan, dia langsung marah-marah. Dikasih pujian, dia malah tersanjung. Jadi pemirsa, kalau ada yang sedang mengkritik kita, sikapi saja mereka dengan positif. Kritik itu mungkin saja menyakitkan, tetapi itu sangat berguna dan berfaedah. Orang yang dipuji terus-terusan, itu akan hancur karakternya. Orang yang dihina terus-terusan, itu juga akan hancur karakternya. Pemirsa tahu bagaimana caranya menghancurkan channel saya. Misalkan, puji saya terus-terusan tanpa memberikan kritik, maka saya dengan channel ini pasti akan hancur. Kemudian kita lanjut poin yang ketiga. Dan ini saya pikir banyak sekali terjadi di Indonesia. Bagaimana cara menakar kadar kualitas intelektualitas seseorang?
adalah dengan mengetahui bagaimana cara dia mengambil kesimpulan. Jadi begini, banyak sekali orang-orang Indonesia itu yang mengambil kesimpulan itu berdasarkan pengalaman pribadinya. Misalkan, kamu percaya sama corona nggak? Enggak. Ini di data, lihat, banyak sekali kan. Tapi saya di kota saya nggak pernah lihat sama sekali kalau corona itu ada. Dan saya tidak pernah menemukan satu kali pun orang yang terkena corona di daerah saya. Jadi data yang sudah diketahui itu dibantah oleh pengalaman pribadi karena saya tidak pernah melihat sama sekali. Gitu ya. Contoh lain, jangan dekat-dekat sama kelompok ini, jangan dekat-dekat sama kelompok itu jahat. Enggak kok, sebenarnya dia itu ke aku baik. Jangan dekat-dekat sama preman itu mah enggak, sebenarnya itu baik. Sebenarnya dia itu baik kok ke aku. Nah, jangan jadikan pengalaman pribadi itu sebagai cara untuk mengambil kesimpulan. Tetapi kalaupun ada orang yang melakukan seperti itu, artinya orang itu memiliki intelektualitas yang, mohon maaf ya, rendah. Dalam metodologi ilmiah misalkan ya, apakah kita bisa menyimpulkan sesuatu dari pengalaman empiris? Bisa. Pengalaman pribadi saya, kemudian saya ambil kesimpulan di situ, bisa. Tetapi itu baru pengalaman satu orang, dan pengalaman itu disebutnya kasus, bukan fenomena. Bagaimana cara mengukur fenomena? Adalah dengan melakukan general. Jadi banyak kasus, kemudian kasus-kasus itu ditelaah satu-satu. Kalau ternyata kasus-kasus itu dalam jumlah banyak, itu sama menunjukkan karakter-karakter yang sama, maka bisa diambil kesimpulan. Dan memang tidak semua, tetapi banyak sekali orang yang mengatakannya. Misalkan, wah, orang ini gila, orang yang cerdas banget, sama seperti pemikiran saya. Jadi kecerdasan seseorang itu dilihat dari pemikirannya yang sesuai dengan saya atau enggak. Wah, subhanallah, orang ini cocok banget dengan pemikiran saya, luar biasa orangnya. Orang disebut luar biasa karena secara pribadi cocok dengan pendapatnya. Nah, kan banyak orang-orang Indonesia yang menakar segala sesuatu itu berdasarkan masalah pribadinya, berdasarkan penilaian pribadinya. Inilah yang akhirnya memecah belah orang-orang di Indonesia atau bahkan di dunia. Orang yang menganggap dirinya Salafi atau Wahabi itu hanya dengar ceramahnya Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Firanda, tapi nggak mau dengar ceramahnya Habib Rizik. Kemudian yang pengikutnya FPI hanya mau mendengarkan ceramahnya dari Habib Rizik, tapi nggak mau mendengarkan ceramahnya dari Quraish Shihab karena liberal, karena apa dan sebagainya. Orang-orang yang mendukung atau melihat ataupun mendengarkan ceramahnya Quraish Shihab itu nggak suka mendengarkan ceramahnya Gus Muwafiq, Gus Miftah, yang NU dan sebagainya. Akhirnya orang-orang ini terkotak-kotak. Kadar intelektualitas yang rendah ternyata menghasilkan dampak yang sangat buruk, yaitu perpecahan. Bayangkan kalau orang-orang dengan kadar seperti itu jumlahnya banyak, dan kita bisa lihat kondisi Indonesia bagaimana sekarang. Kemudian kita masuk ke poin 4. Dan ini adalah kelanjutan dari poin yang ketiga. Bagaimana cara melihat kadar intelektualitas seseorang? Itu biasanya kalau orang itu sering sekali mengungkapkan frame kepada orang lain, maka fix dia adalah orang yang memiliki kadar intelektualitas yang rendah. Frame itu bisa dimulai dari pribadi ke yang tadi itu. Misal begini, apa sih lo nahi mungkar, sok suci lo, munafik. Nah, kata-kata sok suci dan munafik itu adalah frame. Kan kita nggak pernah tahu orang itu munafik atau enggak. Kan ada orang yang melakukan kebaikan, apakah dia munafik? Apakah dalam hatinya sebenarnya pengen cari muka? Ya bisa saja begitu, tetapi bisa juga tidak. Maksudnya dalam hal itu adalah perkara gaib, perkara yang tidak mungkin kita ketahui. Niat orang itu kan kita nggak pernah tahu. Tapi kalau ada orang yang mengatakan seperti itu, maka sebenarnya dia telah membuka aibnya sendiri. Maksudnya begini, saya ambil contoh begini. Ada pengemis kurus di pinggir jalan, kemudian kita ngelihat dia dan kita iba, aduh kasihan banget. Kenapa kita kasihan banget sama dia? Karena kita menakar kasihannya dia dengan membayangkan seandainya saya ada di posisi itu. Jadi referensi utama setiap orang untuk mengenali orang lain
adalah dengan dirinya sendiri. Ini penting harus dicatat. Misal begini pemirsa, apa bikin konten kayak gini? Halah, paling-paling cuma buat AdSense. Nah, sebenarnya dia tuh dari mana tahu kalau sebenarnya buat konten ini untuk AdSense? Kan nggak tahu. Kenapa dia menghasilkan kesimpulan seperti itu? Karena kalau dia di posisi yang sama, dia akan memang melakukan hal seperti itu. Kalau ada di antara orang yang menyebut kalian munafik loh, gara-gara perilaku yang dia tidak tahu sebenarnya, maka camkan bahwa dialah yang munafik. Kenapa? Karena dia akan melakukan itu jika di posisi kalian. Dan kalau dibiarkan, ini akan berlanjut kepada siapapun yang mengkritik saya, dia munafik, kafir, siapapun yang di luar kelompok, dia nggak benar, dia antek asing dan sebagainya. Tapi dia tahu kalau seandainya saya ada di posisi itu, dia akan menjadi antek asing gitu. Sekarang kita masuk poin yang kelima. Apa yang membuat seseorang itu ketahuan kadar intelektualitasnya adalah dengan bagaimana cara dia meluapkan kebenciannya. Saya kadang-kadang suka stalking KKI. Kenapa? Saya lihat komen-komen yang di bawah itu banyak sekali hujatan. Ada yang gua datang ke sini cuman untuk dislike, gua datang ke sini cuman untuk report, gua datang ke sini cuman untuk melihatin komen-komenan yang negatif, yang menyerang terus gua like. Siapapun yang dibenci di Indonesia, orang-orang yang membenci itulah yang jadi masalahnya sebenarnya pemirsa, bukan KKI-nya. Misal begini, KKI itu sok cantik, sok bijak. Terus kalau dia sok bijak, apakah dia menghasilkan inflasi? Kan tidak. Kalau dia sok cantik, apakah dia menghasilkan pengangguran yang luar biasa di negeri ini? Kan tidak. Lalu kenapa kita protes? Kita protes itu karena faktor kebencian. Ibaratnya begini, kalian adalah gelas berisi racun. Bagaimana cara mengeluarkan racun itu adalah dengan menumpahkannya. Jadi kalau kalian yang menumpahkan kebencian pada orang lain, itu artinya dalam diri kalian penuh racun, penuh kebencian, penuh rasa sakit, penuh penderitaan. Hanya orang yang menderita, yang sakit, yang menumpahkan kata-kata kebenciannya kepada pihak lain. Pemirsa, orang yang intelektualitasnya tinggi itu sangat susah untuk membenci karena dia mengerti pokok masalahnya di mana. Sedangkan orang yang kadar intelektualitasnya rendah itu membenci untuk mengurangi beban tekanan batin yang ada dalam hatinya. Siddhartha Gautama pernah mengungkapkan bahwa kebencian itu adalah kalau kalian nimpuk orang lain dengan lahar, jadi sebelum orang lainnya kena, kalian sendiri yang terbakar. Jadi gini, kalau ada orang yang menjudge atau menghakimi orang lain dengan kata-kata kasar, siapapun dia, apapun gelarnya, kata-kata kasar itu menunjukkan bahwa memang jiwanya sedang kotor, sedang kasar, sedang rusak. Segelas susu hanya bisa menumpahkan susu, segelas anggur hanya bisa menumpahkan anggur. Jadi apapun kata-kata yang dilontarkan itu menunjukkan memang hatinya seperti itu. Gitu ya. Kemudian kita masuk ke poin yang keenam. Apa yang membuat kita mengetahui kadar intelektualitas seseorang adalah dengan bagaimana cara orang itu menolak objektivitas. Pemirsa begini, objektif itu sangat penting, tetapi sangat jarang sekali dipahami oleh bangsa kita. Kita kritiknya terhadap bangsa sendiri ya, bukan berarti saya selalu menjelek-jelekan. Misalkan begini, ada Ade Armando ngomong tidak didengarkan sama lawannya. Lawannya hanya bilang, jangan didengerin, cuman gini-gini doang. Kemudian ada lagi misalkan Rocky Gerung debat ngomong-ngomong, lu pintar apaan? Dia mau apa aja semua disalahin. Pemerintah selain Jokowi. Pemirsa, seharusnya yang kita lihat itu apa yang dikatakannya, bukan siapa yang mengatakannya. Bukan soal Ade Armando, bukan soal yang dikatakannya, bukan soal Rocky Gerungnya, bukan soal Quraish Shihab, Jokowi, Habib Rizik dan lain-lain. Bukan orang-orang seperti itu. Yang kita lihat adalah apa yang dikatakannya. Ini adalah pesan dari Ali bin Abi Thalib. Misalkan, lihat apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Kalau kamu melihat siapa yang mengatakannya, maka kita akan terkotak-kotak, kita akan tersesat, kita akan menjadi sesat. Karena setiap orang itu bisa baik dan juga bisa jahat. Kalau kita terima semua dari orang ini saja, yang baik-baik akan kita terima, tetapi tidak menutup kemungkinan yang jahat-jahat juga pasti akan kita terima. Saya akan mengungkapkan metodologi Imam Bukhari.
Imam Bukhari adalah salah satu ulama hadis terkemuka. Ketika dia memilah hadis, dia tidak pernah melihat dari siapa. Dia tutup mata dari golongan Khawarij, dari golongan Syiah, dari golongan Mu'tazilah. Dia tidak peduli itu. Tapi di sisi lain, kalau orang itu jujur, kalau akhlaknya baik, ya dia terima. Itu saja. Makanya di dalam sanadnya Bukhari itu banyak sekali orang-orang Syiah, ada orang-orang Mu'tazilah. Tetapi di sisi lain, dia tidak pernah mau menerima sanad dari Imam Abu Hanifah. Padahal Imam Abu Hanifah adalah ulama fikih, imam fikih terbesar di dunia Islam, dan banyak sekali membela pendapatnya, tetapi tidak mau mengambil hadis dari beliau. Kenapa? Karena Imam Bukhari itu objektif. Jadi sekali lagi ya, lihat apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakannya. Menjadi objek aktif itu enak, tetapi kita susah karena ego kita cenderung mengantarkan kita menjadi follower dari salah satu pihak. Baik, terima kasih dari saya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.